Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menolak institusi yang dipimpinnya ditempatkan di bawah kementerian. Jenderal Sigit singgung potensi munculnya matahari kembar dan lebih memilih jadi petani dibanding jadi menteri kepolisian. Kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Langsung saja kita diskusikan terkait dengan wacana kepolisian di bawah menteri atau presiden. Tentu saja kami hadirkan narasumber yang akan berbincang bersama saya. Di studio sudah hadir penasihat Kapolri yaitu Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan juga kita terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES yaitu Bambang Rukminto. Pak Arianto apa kabar? Sehat Pak? Terima kasih. Pak Bambang apa kabar? Alhamdulillah baik, Bung Doni. Iya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami. Cuma Pak Arianto, Pak Kapolri itu ngamuk, kesel, nesu atau piye Pak? Saya jarang lihat Jenderal Listio Sigit kayak begitu. Beliau saya kira ya sudah nggak tanggung-tanggung lah gitu. Beliau sudah maksimal 5 tahun, kemudian ya sudah nggak usah takut salah lagi bicara. Tapi saya kira semua polisi semangatnya kayak beliau itu. Artinya Kita itu mencerminkan ya, sikap polisi? Iya, karena polisi ya dulu. Polisi itu kan dulu lahir yang sekarang ini ya, yang langsung di bawah presiden itu. Sebetulnya dulu ketika polisi lahir pertama kali itu pun, dulu sudah polisi itu langsung di bawah pemerintahan pusat. Iya, iya. Tidak di bawah menteri. Tapi kemudian setelah reformasi, dulu kan polisi dianggap kurang bagus ya karena militeristik. Polisi memisahkan. Kemudian di dalam TAP MPR 7 itu peran polisi jelas disebutkan sebagai alat negara di bidang keamanan yang membidangi ada 3 tugas pokok itu. Terus kemudian di bawah presiden. Nah, gitu. Masalah polisi itu kedudukannya di mana kalau bagi saya? Itu yang penting bagaimana polisi itu bisa lebih efektif, baik, dan hasil kinerjanya bisa dipercaya oleh masyarakat. Sebetulnya itu ukurannya. Itu yang paling penting kan? Nah, untuk polisi itu ukurannya ya, kepolisian itu kita melihatnya ada 3 aspek. Apa lembaganya, apa manusianya, apa profesionalitasnya. Nah itulah yang itu menentukan paling bagus polisi itu di mana. Gitu. Kalau untuk seperti negara di Indonesia ini Pak, yang negaranya pulau-pulauan, terus kemudian manuvernya penduduknya itu kan sudah sehari-hari antara sana sini kan sudah hampir nggak terhitung gitu ya. Nah, kalau itu nanti polisi ditaruh di bawah Mendagri atau apa ya, kan terpecah, apalagi polisinya fragmented yang model-model Amerika itu terpecah-pecah. Wah itu kacau balau. Pasti polisi Indonesia tidak akan bisa melakukan tugas dengan baik. Jadi menurut Anda inilah posisi yang terbaik polisi seperti sekarang ini? Sepanjang pengetahuan saya sebagai polisi, 50 tahun saya ngamati polisi. Anda polisi, mantan polisi dan mengamati polisi dan menasihati polisi sekarang. Oke, Pak Bambang, orang sipil sekarang. Komentar Anda, Pak Bambang. Ya, semuanya itu kan berawal dari masyarakat kepada kepolisian yang profesional, independen, humanis, demokratis. Ya, harapan-harapan sesuai dengan amanat reformasi 98. Gitu. Ya saja, dalam sekian tahun ini kan masyarakat juga merasakan bagaimana kinerja kepolisian yang seringkali
muncul dibanding-bandingkan dengan Damkar misalnya seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya wacana kepolisian berada di bawah kementerian itu adalah upaya untuk memperbaiki kepolisian. Ini hanya salah satu opsi saja karena masyarakat juga melihat membandingkan dengan kepolisian di negara-negara yang lain seperti itu. Tetapi si polisi di bawah kementerian itu tidak tunggal karena di beberapa negara juga bisa langsung di bawah perdana menteri misalnya di Jepang atau di Inggris yang tetapi di situ ada lembaga yang mengawasi kepolisian yang sangat kuat gitu, semacam komision atau board seperti itu. Yang inilah yang kemudian harapannya membantu presiden dalam membuat rumusan-rumusan kebijakan terkait dengan kepolisian maupun keamanan seperti itu, Bung Doni. Ya, Pak Bambang, kalau bicara soal kinerja, kemudian bagaimana persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian atau polisi itu sendiri, ini kan bukan isu baru ya. Nggak mungkin ini cerita soal polisi mau dibawa siapa, itu ujuk-ujuk muncul gitu. Apakah itu sebenarnya triggernya juga akibat ketidakpuasan sehingga butuh mengganti panglima tertingginya? Atau sebenarnya lebih penting itu memperbaiki institusi polisi sendiri sehingga nanti akan berujung kepada kualitas SDM-nya itu sendiri? Gimana? Ya, yang lebih penting sebenarnya adalah memperbaiki kinerja kepolisian ya. Ya. Bahwa di situ termasuk ada perubahan struktur itu adalah salah satu opsi-opsi yang harus dijadikan landasan untuk memperbaiki kepolisian gitu. Karena kalau kita lihat struktur yang sekarang ini ternyata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ternyata tidak efektif. Salah satunya dalam mencegah kepolisian ditarik-tarik dalam politik kekuasaan. Itu terkait dengan partai Jokowi misalnya. Yeah. Itu yang juga muncul menjadi sorotan masyarakat seperti itu. Makanya opsi untuk reformasi Polri ini penting sekali gitu loh. Jadi harapannya sih kepolisian tidak alergi dengan opsi atau wacana-wacana yang disampaikan oleh masyarakat gitu. Ya. Tapi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kapolri kemarin gitu loh. Kapolri sangat tegas, gitu, jelas, clear bahwa beliau menolak Polri di bawah kementerian, dan ini sebenarnya sesuai dengan semangat reformasi 98 karena dalam TAP MPR 7 tahun 2000 pasal itu sudah dijelaskan bahwa posisi Polri itu di bawah presiden. Hanya saja yang terjadi selama ini tidak konsisten dengan pasal 8 di mana presiden dalam membuat kebijakan terkait dengan Polri ini dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional. Lembaga Kepolisian Nasional ini diterjemahkan bentuknya dalam Kompolnas. Tetapi Kompolnas yang diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 ini ternyata tidak efektif karena hanya sekedar memberikan saran, masukan tanpa ada sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan yang konkret terkait dengan kebijakan kepada kepolisian seperti itu. Ya, Pak Arianto, saya pinjam statementnya Pak Bambang tadi. Kan Polri jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan. Tarik sana, tarik sini, sampai ada istilah parcok. Ledak sekalian jadi partai aja toh, Pak Arianto. Komentar Anda? Ya itu tadi kan, polisi kemarin kan dianggap kok jadi pacok dan sebagainya gitu ya. Padahal selama ini polisi sudah langsung di bawah presiden ya. Bayangkan ya kalau polisi itu di bawah menteri, lebih parcok, parah hijau, parah banget. Iya, tergantung menterinya di warna apa gitu ya. Nanti menterinya ganti, kiblatnya ganti. Itu. Tapi saya ingin mengatakan gini, tuntutan reformasi polisi ini ya, tuntutan polisi diganti strukturnya dan sebagainya itu adalah karena di polisi masih selama ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Itu jelas pasti. Ya. Nah, tidak sesuainya dengan harapan masyarakat itu apa sekarang? Saya lihat ya yang paling mencolok adalah kultur polisi. Apa itu? Kultur polisi, budaya polisi, perilaku polisi di sehari-hari itu kan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih militer daripada militer. Nah, kalau kultur dari militer ke sipil sudah tuntutan reformasi itu sudah. Iya. Cuman kultur yang masih tersisa-sisa itu arogansi, kemudian
pungli. Itu masih ada Pak, budaya kultur yang kurang baik. Tapi kan itu. sudah mulai humanis sekarang ini polisi kita. Humanis oke, sudah ditekankan. Tapi kan yang di lapangan itu kan yang dilihat yang negatifnya saja kan. Contoh kemarin dari demo itu kan 28 Agustus. Itu gara-gara ada korban 11, di mana korban itu 11 itu meninggalnya bukan karena polisi. Tapi para aktivis mengatakan tuh, polisi dalam menanggapi masih bengis gitu, sehingga 11 orang meninggal tidak jelas. Melampiaskan kekesalan, karena ada momentum gitu. Enggak, dia hanya menuduh pada polisi aja. Asal 11 orang meninggal tidak jelas matinya. Padahal meninggalnya mereka itu kan karena tindakan anarkis, bukan karena tindakan polisi yang itulah jadi jadi polisi selalu jadi bulan-bulanan kayak gitu ya. Tapi polisi selama ini nggak bisa ngelak karena memang banyak kekurangannya selama ini. Nah, mengapa polisi itu kurang ya? Jangan kemudian wah ini strukturnya nggak benar, makanya harus dipindahkan. Kita lihat ya, polisi kemarin tuh kurang bagus karena apa? Di tuntutan jelas kok, pengawasannya kurang ketat. Itu kan pembinaan moralnya kurang bagus. Pelayanannya masih kurang bagus karena tidak tegas polisi menindak, kan gitu kan. Nah, itulah yang mestinya diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, kemudian dievaluasi. Mana yang harus diperbaiki? Kemarin itu kan Pak Kapolri kan DPR itu menyetujui kan. Polisi masih di bawah Tetapi dia ada kesimpulan di belakangnya tambahan. Satu, pengawasan pada polisi akan diperkuat, Kompolnas itu tadi. Terus kemudian pengawasan ketat polisi harus betul-betul diinikan. Jadi semua itu reformasi percepatan itu harus kemudian dipaksakan memang dikerjakan. Bukan kemudian polisi sekarang menolak di bawah presiden terus kemudian dia diem aja puas gitu. Tidak. Tapi Bapak curiga nggak? Karena isu ini kan bukan ujuk-ujuk ya. Artinya lagu lama aransemen baru. Apakah ini sengaja kemudian dinarasikan lagi, diartikulasikan karena untuk investasi politik tanda petik ya, mau diseret-seret lagi polisi kita ini untuk pemilu berikutnya, begitu Pak? Kalau polisi Pak ya, polisi itu diirikan ya dalam tanda petik. Seperti kemarin itu kan polisi kan seakan-akan jadi besar sekali, kewenangannya luas sekali, itu banyak yang sebetulnya tidak suka dengan itu. Itu ya. Tetapi kalau kemudian mendegradasikan struktur polisi itu banyak kepentingan-kepentingan politik sebelum itu. Banyak yang ingin menyeret-nyeret. Banyak yang ingin gitu. Seperti contoh kemarin aja polisi itu ada polisi yang bisa memasuki kedudukan tempat lain. Betul. Itu negara kesatuan, negara kepolisian Republik Indonesia kan gitu kan. Itu kan sindirannya kayak gitu. Padahal kan budaya ataupun kebiasaan penempatan kayak gitu dari dulu sudah ada. Dan justru ya semangat daripada polisi itu mengisi di tempat-tempat yang lain akhirnya kan diakui juga oleh MK yang terakhir ini kan, bahwa kita memasuki jabatan tempat lain itu adalah usaha daripada polisi sendiri untuk menguatkan peranannya itu sehingga tidak harus koordinasi lagi dengan sana, tapi sudah ada orang-orang kita ke sana sepanjang jabatannya itu masih berkaitan dengan tugas polisi kan gitu kan ya. Jadi ginilah intinya. Kalau keinginan untuk memindahkan struktur polisi itu dari dulu banyak. Kemudian membanding-bandingkan dengan negara lain gitu ya. Padahal polisi di Indonesia itu sulit Pak kalau dibandingkan dengan negara mana saja. Susah dibandingkan apple to apple. Seperti dengan Jepang, susah. Budayanya, masyarakatnya beda. Gitu. Oke, Pak Bambang.